Ya, akhirnya dunia kita tidak membahayakan. So hati-hati dengan dunia. Dunia itu bisa membahayakan, tapi juga dunia bisa menjadi sebab untuk masuk kita ke dalam surga. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita mau menjadikan dunia kita sebagai asbab kita masuk surga? Karena sekarang ya kita masuk surga memang asbabnya apa gitu kan? Asbabnya ya magnet rezeki. Satu sama terhubung. Oke, kita akan lanjutkan ya pembacaan hadis kita biar kita dapat barokah dari ilmu kita. Tadi kita sudah sampai di sini hadis kedua. Sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri lagi berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Ya, inna dunya hulwatun hadiratun. Ya, sesungguhnya dunia itu hijau, manis, enak gitu ya. Tapi dan Allah mewakilkan kalian terhadap dunia itu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kita nih gitu ya, untuk kita apa? Kita jaga gitu kan. Mustakhlifukum. Ya, jadi kata-katanya sama seperti kalimat yang tadi kita dapatkan dari surat ini tadi yang saya buka tadi yang 22 ayat 41 tadi agar putarannya Pak Indrajit tadi ya. Nah, yang tadi kita dapatkan ayatnya ya, di sini kan layastakhlifannahum ya, menjadikan mereka berkuasa. Di sini gitu ya, kalimatnya mustakhlifukum ya. Jadi akar kata yang sama dengan ayat surat An-Nur ayat 55 itu. Dia akan melihat apa yang kalian perbuat terhadap dunia itu, maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Nah ini ya, takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Kalau ya dunia ini bisa menggelincirkan ya, dan wanita juga bisa menggelincirkan. Jadi kita mesti takut gitu ya terhadap ini. Artinya ya, takut itu bukan ditinggalkan. Takut itu adalah kita mengendarainya. Kan di sini kan kata-katanya adalah mengendarainya gitu ya, mewakilkan, memberikan dunia ini kepada kita gitu. Emang kita harus rawat. Tapi hati-hati gitu ya. Ibarat pisau, kalau Allah Subhanahu wa taala dikasih pisau gitu ya. Pisau itu kan bisa dua ya. Bisa jadi membahayakan gitu ya, membunuh, bisa juga membuat makanan yang enak gitu. Nah, jadi hati-hatilah terhadap dunia itu. Jadi kata-kata takutlah kepada dunia ini bukanlah gitu ya. Di sini kan ada fattakul ya. Fattaku ad-dunya wattaku An-Nisa. Di sini kata-kata fattaku ini juga sering diartikan dengan bertakwa. Bertakwalah kita gitu ya. Tapi di sini kan lebih tepat kepada takutlah gitu ya. Nah, cuma kalau seandainya kita mengartikan ini sebagai takwa, karena kan di sini dijelaskan di dalam bab takwa juga ya. Maka terhadap dunia kita lakukan ya sesuai perintah Allah. Apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan ya perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, terhadap dunia, lakukan perintah Allah terhadap dunia. Apa yang dilakukan Allah terhadap dunia ya? Berdoa ketika minum, itu kita takwa terhadap air gitu kan. Fattakul ma ya. Fattakul dunia ya. Maka kita takut. Bukannya takut itu akhirnya kita nggak minum, enggak, tapi gitu ya, kita gunakan air minum itu dengan baik. Seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Indrajit. Air yang tadinya duniawi gitu ya, dia bisa menjadi ibadah, dia bisa menjadi zikir, dia bisa menjadi manfaat gitu ya. Nah maka bismillah insya Allah, ketika kita bertakwa terhadap dunia, bertakwa ini bukan berarti meninggalkan sama sekali ya, tapi bertakwa ini artinya ya, bertakwa ini adalah artinya menjalankan perintah Allah atas dunia dan meninggalkan larangannya ya. Jadi itu makna dari hadis ini ya, karena dia berkaitannya dengan bab tentang takwa.
Dan terhadap nisa juga begitu, ya. Terhadap nisa itu bukan berarti kita tinggalkan sama sekali, ya. Anak saya 6 perempuan semua, gitu kan. Istri saya perempuan, maka lakukan perintah Allah terhadap sikap kita terhadap wanita, gitu ya. Dan takut kalau seandainya ya, nisa ini, wanita ini menggelincirkan kita gara-gara sibuk ngelonin istri, gitu kan. Akhirnya kita nggak taat dalam beribadah kepada Allah, gara-gara kita bermain sama anak, akhirnya ya sholat nggak tepat waktu dan seterusnya, ya. So mudah-mudahan ini clear, jelas, ya. Nah, hadis yang terakhir, hadis yang keempat, ya, kita belajar 4 hadis hari ini, ya, dan beberapa ayat Al-Quran. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ya Allah, tiada kehidupan selain kehidupan akhirat, ya. Allahumma la aisha illa aishul akhirah, ya. Tidak adalah kehidupan, ya, tidak la aisha illa aishal akhirah. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. La aisha illa aishal akhirah. Nah, kalau dalam petanya magnet rezeki, gitu ya, dalam petanya magnet rezeki, memang kita nggak boleh ke sini. Kita nggak boleh, mana tadi? Kita nggak boleh, ya, nggak boleh ada di sebelah, ya. Kita nggak boleh ada di sebelah, ya. Mana ini? Ya nggak. Kita nggak boleh ada di sebelah tadi itu, ya, sebelah kiri, ya. Kita harus berada di sebelah, ya, di sebelah kanan, ya. La aisha illal akhirah. Wah, ya. Nggak bisa. Jadi, ya, dalam peta spiritual meter bahwa kita nggak boleh berada di sebelah kiri ini, ya. Ini adalah la aisha illa aishal akhirah, kecuali kita harus berada di sebelah kanan, ya. Punya mobil boleh nggak? Boleh. Sesuaikan dengan kantong, ya. Kalau seandainya kantongnya memang bisanya belinya merek kancil begitu, ya belinya yang kancil, gitu ya. Kalau seandainya jadi yang sering terjadi itu kan gini, kita pengen mobil, boleh pengen mobil, gitu ya. Yang jadi mobil itu dunia itu yang mana? Yang duniawi. Satu, maksain diri, akhirnya beli yang lebih tinggi dari kemampuan kita. 2, gitu kan, merasa diri kita, gitu kan, hebat daripada yang lain, padahal mobil kita kredit, kan gitu. Itu yang akhirnya jadi bahaya. Kalau guru saya mengatakan begini, yang namanya dosa itu kalau kita punya 2 yang ditunjukkan ke orang lain 5, itu dosa. Kita punyanya 2, gitu ya, tapi ditunjukkan ke orang lain, orang ngelihat kita tuh 5, gitu. Kita sanggupnya belinya sepeda ontel, tapi orang ngelihat kita punya mobil, gitu. Itu dosa. Ya, punyanya 2, ditunjukkannya 5. Ya, itu perisai rezeki. Yang bagus adalah punyanya 5, tapi yang orang lain lihat itu 2, gitu. Punyanya 5, gitu. Ya, tapi dia, gitu ya, ditunjukkan ke orang lain cuma 2. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu, gitu ya. Punyanya uangnya ya nggak banyak-banyak, 500 juta, gitu kan. Ya, kemudian pas milih mobil, mana nih yang dipilih, gitu. Bukan yang 700 juta, bukan yang 1,5 miliar, gitu ya. Mungkin dia berpikir, gitu kan, 500 juta ini buat DP deh, gitu kan. Tiap bulan nanti nyicil, gitu, untuk beli mobil yang ya harganya 1,5 miliar. Enggak gitu. Punya uang 500 juta buat beli mobil, yang dipilih mobil yang harganya 200 juta, ya. Nah, itu yang insya Allah akan jadi aman, tenang, gitu ya. Akhirnya dunia kita tidak membahayakan. So, hati-hati dengan dunia. Dunia itu bisa membahayakan, tapi juga dunia bisa menjadi sebab untuk masuk kita ke dalam surga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mau menjadikan dunia kita sebagai asbab kita masuk surga? Karena sekarang ya kita masuk surga memang asbabnya apa, gitu kan? Asbabnya ya dunia, gitu kan? Asbabnya amal yang ada di dunia inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam akhirat, ya, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
So demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita ya, dan kita akan sambung lagi dengan ya hadis-hadis berikutnya ya, agar kita mendalami ilmu magnet rezeki ini dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih ya, dan nah ini dia ya, punya 5 ya, tunjukinnya 2 ya, tunjukkan di bawah kemampuan. Orang lain tuh ngelihat kita tuh di bawah kemampuan kita gitu ya. Gimana kalau, oke ini bagus pertanyaannya, bagaimana kalau menyekolahkan anak dengan kualitas agama yang bagus tapi kantong cukupnya untuk sekolah negeri gitu ya, apa termasuk dosa? Karena di sisi lain berpikir insya Allah akan dimudahkan kalau untuk sekolah. Ya tergantung niatnya. Kalau niat kita tuh untuk nunjukin bahwa aduh masa iya sih anak saya gitu kan di sekolah negeri gitu ya, tergantung niat, makanya tergantung motifnya apa. Jadi ukurannya di magnet rezeki itu adalah ukuran di spiritual meter itu. Kalau ukurannya adalah ya kita menyekolahkan karena gengsi, karena keponakan-keponakannya di sekolah-sekolah yang bagus, sekolah Islam yang bagus, nggak enak masa anak saya di sini. Nah itu lihat ya, hati-hati hati kita gitu ya, ukur ya. Tapi kalau saya niatnya adalah saya berniat sedekah untuk anak, saya akan memberikan yang terbaik untuk anak gitu ya. Nah tapi walaupun begitu, Anda harus benar-benar memperhatikan kemampuannya ya, kemampuan. Jangan sampai juga akhirnya kemampuan kita itu nggak sanggup dan akhirnya harus ya mengorbankan banyak hal, begitu ya. Jadi ukur di hati ya. Ya punya 5 tunjukkan 2. Alhamdulillah paham ya, insya Allah, mudah-mudahan ya, barakallah, mudah-mudahan ilmu-ilmu ini ya. Nah ini dunia bisa menjadi sebab kita masuk surga yaitu dengan amal ibadah. Ada satu kisah unik ya, ada beberapa ulama itu yang nggak mau mati. Tuh, kan gini ya, kan kita ini sih pembicaraan levelnya level agak naikkan dikit gitu ya. Cuma ini ya siapa tahu kita bisa mencerna gitu. Ada ulama-ulama yang nggak mau mati. Kenapa? Karena kalau udah mati itu katanya gitu ya, kalau udah mati itu kan ya cuma masuk surga aja gitu. Cuma masuk surga, kemudian dilayani sama malaikat gitu. Mana perjuangannya gitu loh. Makanya dia pengen terus berada di dunia supaya dia bisa terus beramal soleh. Karena nikmat banget amal soleh itu. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah merasakan kenikmatan beramal soleh di dunia itu? Ketika kita sudah menikmati beramal soleh di dunia gitu ya, dan merasakan tuh kelezatannya gitu loh, lezatnya sholat gitu kan, di akhirat nggak ada sholat lagi gitu kan, cuma menikmati semua gitu kan, nggak ada amal ibadah di sana gitu ya. Walaupun saya yakin amal ibadahnya pasti berbeda ya dengan apa yang ada di muka bumi ini. Cuma sebagian dari ulama itu mengatakan seandainya aku bisa hidup gitu kan lebih lama untuk menikmati ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berharap untuk umur panjang itu juga diperbolehkan. Berharap untuk umur panjang gitu. Agar umurnya dipanjangkan dalam ketaatan ya. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik wa qalban maf'uman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik ya. Nah, jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan badan yang sehat yang bisa beribadah kepada Allah itu diperbolehkan. Nah, ini adalah dunia kita ya, Masya Allah. So, teman-teman semuanya ya, yang intinya kita melangkah sesuai dengan langkah kita. Iya betul ya, menikmati beramal soleh di dunia, amin ya. Coba sampai gini ya, Anda belajar ilmu agama itu sampai nikmat banget itu beribadah, nikmat banget beramal soleh gitu ya. Karena orang-orang yang ada di alam kubur ketika mereka mau balik lagi, itu yang dirindui adalah seandainya bisa balik lagi ke dunia supaya bisa bersedekah. Ada pertanyaan ini ya, bentar ya, ini bagus kan ya. Gini. Pak Nas, bagaimana caranya agar bisa mengubah suami agar bisa bersikap seperti itu? So, gini, ilmu magnet rezeki itu bukan untuk orang lain. Ya, jadi kalau Anda mendengarkan ilmu ini, gitu ya, jangan berpikir
gimana caranya supaya orang lain, suami kah, anak kah, orang tua kah gitu kan, gimana caranya supaya dia bisa kayak begitu ya gitu. Jangan gitu ya. Tapi ya, ilmu magnet rezeki ini ya yang harus dilakukan adalah bagaimana saya bisa melakukannya, dan jangan berpikir tentang orang lain kalau untuk ilmu gitu kan. Kalau untuk ilmu itu pikirkan diri sendiri. Setelah mencintai, mengamalkan, mempraktekkan, baru silahkan di-sharing. Begitu. Baru kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang lain juga bisa mengamalkan hal yang sama. So, fokus dulu ya untuk diri sendiri. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, ya kita sama-sama akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.